يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Allah membuat kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba. Allah masih membuat kita berada di atas Islam dan iman. Allah jauhkan kita dari pintu-pintu keburukan, berada di tempat yang buruk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita hingga hari kematian dari tempat-tempat yang buruk, dari berbuat yang buruk, dari su'ul khatimah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan dari sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita beranjak pada tema di halaman 178 hingga 180 dari tulisan Dr. Zaid, Darul Arqam, rumah Al-Arqam. Poin yang pertama, setelah banyak yang masuk Islam, ahli sirah mengatakan hampir 40, dan sempurna angka 40 dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, tapi belum 40. Banyak sahabat atau orang yang masuk ke dalam Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang perlu adanya tempat berkumpulnya kaum muslimin, karena orang yang masuk Islam sudah banyak, hampir 40 orang. Dan ini terjadi pada tahun kelima kenabian, bukan hijriah, tahun 5 kenabian. Tahun pertama kenabian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Nabi bercerita pada Khadijah. Khadijah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Waraqah bin Naufal. Tahun kedua, Nabi masih berdakwah secara rahasia. Tahun ketiga baru Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara umum, terang-terangan. Tahun keempat yang lalu, perlawanan, gangguan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita berada di tahun kelima kenabian. Dipilihnya rumah Al-Arqam. Al-Arqam rumahnya berada di atas Bukit Sofa, kata para ulama ahli sirah.
pintunya bisa dimasuki dari depan dan dari belakang. Al-Arqam seorang sahabat dari keluarga Bani Makhzum, sekeluarga dengan Abu Jahal. Kiranya orang tidak curiga, kok bisa di rumah keluarga kerabat Abu Jahal. Tempatnya juga di atas bukit, jadi diintip agak susah di atas, dan bisa dimasuki dari pintu belakang. Pintunya ada dua. Al-Arqam minas sabiqin al-awwalun, sahabat yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Ikut hijrah ke Habasyah pula dan menyertai Rasulullah SAW dalam semua peperangan, termasuk perang Badar. Wafat Al-Arqam di Madinah pada masa pemerintahan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Arqam berwasiat agar yang mensolatkannya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan usianya 80 lebih. Ini tentang Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dipilih rumah Al-Arqam dan Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran di sana, mengajarkan sholat di sana, dan kaum muslimin sholat di sana. Dan masuknya kaum muslimin ke rumah Al-Arqam tidak berbarengan, sendiri-sendiri. Artinya ada proses menunggu hingga berkumpul. Keluarnya pun sendiri-sendiri. Artinya masuknya menunggu, keluarnya pun menunggu. Dan kaum muslimin antusias, bersemangat untuk itu. Ini apa fikih? Apa hikmah dari peristiwa di rumah Arqam? Kata Dr. Zaid, yang pertama tentang pentingnya sholat berjamaah. Kalau tidak penting sholat berjamaah, apalagi di saat gangguan, dan kita telah sebutkan bagaimana gangguan orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW, terhadap sahabat-sahabatnya pula, kan lebih aman di rumah masing-masing, sholat saja di rumah masing-masing. Tapi Nabi SAW melihat berjamaah ini penting. Maka di dalam masa penindasan, gangguan, Nabi SAW tetap mengumpulkan kaum muslimin dan memilih rumah Arqam. Tentang salat berjamaah, Rasulullah SAW pernah menyebut, salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bi 25 darajah. Salat berjamaah lebih baik, 25 kali lebih baik daripada salat sendirian. Kita mungkin pernah mendengar gambaran bahwa kalau kamu sendirian, kamu dapat 1. Kalau kamu berjamaah, kamu dapat 25. Orang akan pilih 25. Kalau itu dibentukkan dalam bentuk harta. Akan tetapi kalimat-kalimat darajah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak terlihat. Maka yang bisa memahaminya yang beriman sehat, yang sehat imannya. Bisa orang memahaminya kalau dia memiliki hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena hadiah akhirat saat ini tidak nampak. Lain kalau Allah Subhanahu wa taala langsung tunai memberikan dalam bentuk hadiah tunai. Orang Islam kalau sholat di rumahnya, di bawah bantalnya ada satu. Kalau sholatnya berjamaah, begitu pulang, di bawah bantalnya ada 25. Orang akan bersemangat karena dia bentuk fisik. Akan tetapi kaum muslimin lebih diarahkan kepada keimanan kepada yang gaib, bukan kepada yang tampak secara langsung. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang, kan tidak ada perang ya di Mekah. Baru mulai perang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pun dalam perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan namanya Salatul Khauf, berjamaah. Kenapa tidak sendiri-sendiri saja? Kan ini suasananya perang. Ini menunjukkan bahwa bagi kaum muslimin, bagi Islam, dan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat dia berjamaah. Pun sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di zaman kami yang tidak menghadiri jamaah, munafik, ma'lumun nifaq, hanya orang-orang munafik yang kita semua sudah tahu dia ini orang munafik. Adapun kalau dia mengaku sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mesti menghadiri sholat berjamaah. Kita tidak membahas persoalan fikih, akan tetapi ini hikmah, bukan hukum, akan tetapi esensinya demikian, bahwa bagi kaum muslimin sholat ya berjamaah, dan dia memiliki keutamaan yang lebih daripada seseorang sholat sendirian. Dengan sholat berjamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkoreksi, mengajarkan, dan kaum muslimin bisa melihat bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ayat-ayat yang turun, dan ayat-ayat yang turun itu dibacakan di dalam sholat. Dan mereka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaum yang ummiyin, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi mereka menghafal firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang turun. Sahabat Nabi ada yang mengatakan, saya menghafal surat Qaf dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya dengar setiap kali beliau sholat. Begitu pula setiap kali kaum muslimin mendengar bacaan sholat dalam berjamaah, akan mudah untuk diingat, akan mudah untuk dihafal. Dan mereka kaum muslimin mengetahui makna dari bacaan sholat. Karena setiap kali ayat turun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apa tafsirannya, apa maknanya, apa fikihnya, apa pelajaran yang bisa diambil. Ayat ini memerintahkan kalian apa? Ayat ini menyuruh untuk menjauhi perkara apa? Ayat ini meminta kalian untuk mempercayai atau meyakini urusan apa dan bagaimana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kaum muslimin yang banyak ini penting untuk berjamaah. Maka Nabi memilih rumah Arqam untuk kaum muslimin sholat berjamaah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengungkapkan dengan kalimat ancaman.
Beliau ingin mengumpulkan orang di masjid, ini posisinya di Madinah, menyuruh azan, menyuruh iqamah. Kemudian Nabi memeriksa setiap rumah, siapa yang tidak hadir. Maka Nabi ingin membakar rumahnya, tapi Nabi tidak lakukan. Artinya tidak boleh bila kaum muslimin melakukannya. Nabi tidak lakukan. Akan tetapi seperti ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, menunjukkan betapa bagusnya kalau kaum muslimin dalam jamaah. Allah Ta'ala a'lam. Sementara orang yang beriman cukup dengan hadis Abi Sa'id ini saja cukup membuat mereka berangkat berjamaah tanpa perlu adanya ancaman. Dan anak yang baik yang cukup bergerak dengan kalimat orang tua tanpa perlu diancam-ancam. Pelajaran yang kedua dari adanya rumah Al-Arqam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum muslimin di dalam rumah Al-Arqam, bersahabat itu penting. Berteman itu baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Tapi teman yang baik diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teman yang membawa minyak wangi. Teman yang buruk diumpamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan teman yang membawa api untuk merontokkan karat besi. Kata beliau, wa hamilil misk imma an yahdiyaka wa liyabta minhu wa imma an tajid minhu rihan thayyibah. Yang membawa minyak wangi mungkin dia bisa memberi kamu hadiah minyak wangi. Kalau orang memiliki teman yang baik, mungkin temannya itu bisa memberi dia sesuatu kebaikan, atau dia bisa membeli dari temannya suatu kebutuhan, atau setidaknya dia mencium wangi yang baik, melihat contoh yang baik. Kata para ulama, setidaknya ada 4 gunanya teman yang baik. Pertama, untuk mengajari kamu yang kamu tidak ketahui. Mengajari kamu yang kamu tidak ketahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Dzar. Salman mengunjungi rumah Abu Dzar. Kemudian kata Abu Dzar, kamu makanlah. Salman tidak mau makan. Abu Dzar katakan, saya puasa, kamu makanlah. Salman tidak mau makan. Akhirnya Abu Dzar membatalkan puasanya, makan berdua. Mereka tidur berdua.
Abu Dzar bangun untuk melaksanakan sholat. Salman larang, tidur. Tidak lama bangun lagi. Salman larang, tidur. Sampai di sepertiga malam akhir, Abu Dzar bangun dan Salman mempersilahkan, ini waktunya. Kemudian Salman mengingatkan, kamu harus memperhatikan hak kamu, hak keluarga kamu. Badan kamu punya hak, keluarga kamu punya hak. Begitu pula teman mengingatkan kekeliruan. Teman mengingatkan kekeliruan dari kawannya. Kita dalam sholat, keliru bacaan imam, diingatkan oleh makmum. Artinya ada mengingatkan kelalaian dan kekeliruan dari teman. Hanzalah mengatakan sambil menangis pada Abu Bakar As-Siddiq, nafaqah Hanzalah, kayaknya saya ada benih-benih kemunafikan pada tubuh saya, pada diri saya. Abu Bakar bertanya, apa itu yang kamu maksud? Kata Hanzalah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna anil jannah wan nar ka'annana ra'ayna ra'yal ain. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi mengingatkan kepada kita masalah surga dan neraka, seperti kita melihat surga dan neraka. Tapi ketika kita pulang ke rumah, terlalai oleh keluarga dan oleh semua yang ada di rumah. Maka Abu Bakar As-Siddiq membawa Hanzalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa apa yang dirasakan oleh Hanzalah itu pula yang saya rasakan ya Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan. Artinya teman itu untuk saling mengingatkan bila ada sebuah kelalaian, bila ada sebuah ganjalan atau kekeliruan. Kemudian teman itu untuk memberi tahu, mendukung dalam ketakwaan. Al-Arqam ini pernah menyiapkan kebutuhannya. Dia ingin pergi ke Baitul Maqdis. Setelah dia siapkan kebutuhan untuk berangkat ke Baitul Maqdis, dia temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu di Madinah. Nabi bertanya, kamu mau kemana? Saya ingin ke Baitul Maqdis. Apa untuk suatu kebutuhan atau untuk suatu perdagangan? Tidak, saya ingin sholat di Baitul Maqdis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu ilmu yang belum diketahui oleh Al-Arqam, bahwa sholat di masjidku ini 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid lainnya. Kita ingin ke Baitul Maqdis, sementara kita berada di Madinah, yang setiap saat kita sholat di masjid Nabi, kita tinggalkan sesuatu yang lebih baik untuk sesuatu yang tidak lebih baik. Itu maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang sesuatu hal yang dia tidak ketahui. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara waris, dalam urusan negeri yang terkena wabah,
Maka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tahu memberitahu kepada Umar. Nah, ini gunanya teman. Teman yang baik pun, kata para ulama, untuk saling membantu dalam ketakwaan. Umar ibn Khattab dan tetangganya, mereka bergantian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Umar belajar kepada Nabi, besok tetangganya yang belajar kepada Nabi. Karena mereka bergantian. Tidak mungkin setiap hari bagi kita. Kita memiliki urusan tanggung jawab yang lain. Akan tetapi tidak mungkin kita meninggalkan pelajaran yang belajar itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ini gunanya bersahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, imma an yahdiyaka, mungkin teman itu akan memberimu hadiah, memberi kamu ilmu yang kamu tidak tahu, memberi kamu nasihat yang saat itu kamu lalai. Dan siapa yang akan mengingatkan kelalaianmu ternyata tidak ada. Pernah kita melihat ada orang yang ada sesuatu di kepalanya dan itu sangat memalukan. Ada sesuatu di bajunya yang itu sangat memalukan, tapi tidak ada yang mau beritahu. Sudah pergi kemana-mana itu orang, dan orang mentertawakannya, cuma dia tidak sadar. Siapa yang mau beritahu bahwa ada yang tidak pantas dilihat di kepalamu itu? Kalau bukan kawan. Siapa yang bisa menasehati seseorang yang keliru kalau bukan kawannya? Mungkin yang lain segan, sungkan. Wa imma an tabta'min, atau mungkin kamu bisa beli, kamu minta nasihatnya. Itu kan sama dengan membeli. Karena hakul muslim alal muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muslim punya hak atas muslim yang lainnya. Idza stansahaka fansahhu, kalau dia minta diberi nasihat, nasihat. Nah, itu kamu beli, kamu minta. Atau wa imma an tajid minhu rihan thayyibah, kamu paling tidak bisa mencium wanginya, meniru dia. Meniru dia. Itu gunanya berteman baik. Meniru. Teman saya ini semangat sekali dalam sholat, tiru. Teman saya semangat sekali dalam sahur, tiru. Teman saya semangat sekali dalam belajar, tiru. Bukankah seseorang bersemangat untuk sholat tatkala dia masuk ke masjid, semua orang sedang sholat sunnah, maka dia sholat. Tapi tatkala dia sendirian masuk ke masjid, belum tentu dia sholat. Bukankah orang semangat untuk iktikaf, melaksanakan amal soleh di tempat yang ramai? Dia lihat kanan kirinya ada yang membaca, sholat, berzikir, berdoa. Tapi kalau dia sendirian di masjid itu, tidur. Maka adanya teman yang baik, kamu bisa mencium wangi yang baik, bisa meneladani. Wa nafikh kir, wa imma an tahrik thiyabaka wa imma an tajrihan khabitha. Teman yang buruk seperti orang yang sedang memegang api, mungkin membakar bajumu, atau kamu kena cium aroma yang tidak elok. Abu Talib itu akhir usianya sudah. Apa gunanya Abu Jahal sebagai teman yang buruk? Gunanya menghalanginya untuk mengucapkan syahadat. Itu teman yang buruk. Di akhir kehidupan, jangan dekat-dekat dengan teman yang buruk. Karena dia mengajak kepada penyesalan. Apa gunanya Abu Jahal
yang selalu mengajak, apa kamu mau meninggalkan agama nenek moyang? Apa kamu mau membenci agama Abdul Muttalib? Abu Talib tidak jadi masuk Islam. Sebelumnya Umayyah bin Khalaf. Apa gunanya Umayyah bin Khalaf sebagai teman yang buruk terhadap kawannya, yang awalnya kawannya sudah mau masuk Islam, sudah bersyahadat, tapi dia katakan, saya tidak mau lagi berteman dengan kamu kalau kamu tidak membatalkan keislaman kamu. Dia batalkan keislamannya, dia ludahi Rasulullah SAW. Apa gunanya teman yang buruk yang mengajak orang untuk tidak sholat, tidak saum, tidak pernah mau belajar? Paling tidak, teman yang buruk itu, kalau dia tidak mengajak kamu kepada sesuatu yang buruk, kamu terbiasa melihat yang buruk, dia tidak ajak. Tidak. Tapi karena kamu selalu bersamanya, bicaranya yang kasar, bicaranya yang buruk, gonjang-ganjing, lama-lama kamu terbiasa berbicara, selalu ada aksen belakangnya gonjang-ganjing. Teman buruk. Apa gunanya teman yang buruk? Walaupun dia tidak mengajak kamu kepada sesuatu yang buruk, kamu biasa dengan kebiasaannya. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Pentingnya bersahabat. Maka Nabi kumpulkan mereka di rumah Al-Arqam agar ada ikatan. Kata Dr. Zaid di sini, terlihat lebih penting lagi sebuah ikatan tatkala kaum muslimin berada di negeri asing yang di situ bukan Islam. Makanya dibuat Islamic Center, dibuat masjid agar kaum muslimin bisa berkumpul, menguatkan keimanan mereka. Sepekan saja kaum muslimin di negeri kafir tanpa bertemu satu dengan yang lainnya, mungkin mereka terbiasa melihat yang haram, terbiasa mendengar yang haram, tidak pernah mendengar kebaikan, tidak pernah melihat kebaikan. Makin lama makin pudar keinginan untuk berbuat baik. Misal pelajar, murid yang 3 tahun, yang 5 tahun belajar di sekolah Islam, tinggal di tempat Islam, yang sholat selalu 5 waktu di masjid, yang setiap maghrib selalu ada pengajian, yang setiap subuh selalu bersama Al-Quran. Begitu lepas dari sekolah Islam, apakah itu tingkatan SMA, tingkatan perguruan tinggi, lepas dari sekolah Islam, berada di lingkungan umum yang dilihat tidak ada yang baca Quran setelah subuh, yang dilihat tidak ada nasihat belajar setelah maghrib. Berubah baik laki-laki ataupun perempuan. Pakaian berubah, cara pandang berubah, sikap berubah, kebiasaan berubah. Awalnya kepekaan yang hilang, kemudian menganggap biasa sesuatu yang salah, dan ujungnya adalah mengikuti, melakukan sebuah kesalahan. Maka Nabi SAW mengumpulkan kaum muslimin
di rumah Al-Arqam agar mereka bisa bersahabat, agar mereka melihat dan menguatkan keimanan satu dengan yang lainnya di antara kaum muslim. Kemudian yang ketiga, pentingnya tarbiyah, pendidikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum muslimin di rumah Al-Arqam untuk mengajari kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, wa hafathumul malaikah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa dzakarahumullahu fi man indah." Kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala mempelajari kitab Allah, dan mereka dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arqam untuk Nabi ajari ayat-ayat yang turun, untuk Nabi sampaikan perintah-perintah Allah, Nabi sampaikan larangan-larangan Allah, Nabi sampaikan apa yang harus mereka imani. Nah, kalau seperti ini akan turun ketenangan. Itu pentingnya pendidikan. Mereka akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hadir bersama mereka dan Allah menyebut mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke suatu masjid beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan mendapati sebahagian sahabat sedang duduk di masjid. Nabi tanya, "Ma jelas aku, apa yang buat kalian duduk di sini?" Di waktu tidak ada orang duduk saat ini di masjid. Apa sedang menunggu seseorang? Apa sedang menagih utang janjian di masjid? Mereka mengatakan, "Nadhkurullah, kami sedang berdiskusi, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karunia yang Allah berikan kepada kami setelah kami masuk Islam." Nabi katakan, "Allahi ma ajlasakum illa dzalik." Demi Allah, apakah hanya itu yang membuat kalian duduk di masjid? Mereka katakan, "Hanya itu ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Atani Jibril anifan, innallaha yubahi bikum malaikatahu." Malaikat Jibril barusan mendatangi saya dan mengatakan Allah menyebut-nyebut nama kalian di sisi para malaikat. Ini menunjukkan bahwa orang yang berkumpul di masjid atau dimanapun mereka berkumpul, seperti Nabi di rumah Al-Arqam, yang mereka bahas satu bahagian dari agama mereka, maka Allah akan menyebut mereka, nama mereka di sisi malaikat. Maka orang yang selalu bersama dengan ilmu dikenal di langit. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut siapa yang duduk di masjid dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarbiyah ini sementerus, bukan sementara. Karena pentingnya tarbiyah yang kontinu, bukan terputus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat berkata, "Ni'mar rajul Abdullah, law yusalli binal lail." Orang yang baik itu ya seperti Abdullah. Ya seandainya dia sholat malam. Orang yang baik itu seperti Abdullah. Sebaik-baik orang Abdullah. Nabi sebut nama Abdullah. Ada yang mengatakan dia Abdullah bin Umar, ada yang mengatakan dia Abdullah bin Amr. Tapi kalau dia sholat malam, Nabi ingin ajarkan apa kepada kita? Nabi ingin ajarkan bahwa pendidikan itu terus. Bukankah Abdullah itu sahabat Nabi yang dia hijrah bersama bapaknya ke Madinah, yang dia
dalam Badar tidak diizinkan. Yang dia minta izin pula di Uhud tidak diizinkan. Dan baru di Khandaq dia mendapatkan izin. Usianya 15 tahun. Walaupun sudah sebegitunya Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberi nasihat, koreksi. Ini sahabat-sahabat berjuang, muhajir. Tapi apa tidak boleh orang yang muhajir diberi nasihat? Kalau ada sesuatu yang agak lalai, apa tidak boleh orang yang sudah berjihad diberi nasihat? Kalau memang ada sesuatu yang perlu untuk dinasihati, Nabi beri nasihat. Artinya pendidikan itu terus. Bukan dia sudah lulus, apa masih perlu diberi nasihat? Perlu diberi nasihat. Apa manusia ini malaikat yang kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu dia tidak akan salah? Salah. Maka teman mengajarkan sesuatu yang kamu belum tahu. Apa setiap orang itu yang sudah lulus tahu dia segala hal, dia menjadi orang segala tahu? Kan tidak. Teman juga mengingatkan kekeliruan. Apa setiap orang yang sudah lulus itu tidak akan salah? Dia mesti salah. Manusia. Maka Nabi mengingatkan Abdullah. Lihat metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengingatkan. Nabi puji, baru Nabi sebutkan apa yang Nabi inginkan dari koreksian. Puji dulu. Ni'mar rajul Abdullah. Laki-laki yang keren Abdullah. Baik Abdullah. Kalau seandainya dia sholat malam. Nabi juga mengingatkan Abdullah terkait sholat malam. Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yusalli minal lail thumma tarak. Abdullah, jangan seperti fulan. Nabi tidak sebutkan nama. Kalau sesuatu yang tidak elok, Nabi tidak sebutkan nama. Jangan seperti fulan. Tadinya sholat malam, sekarang udah enggak lagi. Koreksian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sahabat Nabi yang mereka hijrah bersama Rasulullah, yang berjuang fisabilillah, apa tidak boleh dikoreksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Boleh. Tidak boleh diingatkan? Boleh. Tadi kita sebutkan koreksi Salman terhadap Abu Dhar. Apa tidak boleh? Salman itu masuk Islam di Madinah. Abu Dhar masuk Islam di Mekah. Apa tidak boleh orang yang masuk Islam duluan dikoreksi oleh orang yang masuk Islam belakangan? Boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah. Setelah turun dari khutbah, dikoreksi oleh perempuan terkait mahar. Kenapa Amirul Mukminin membatasi mahar yang boleh diterima oleh perempuan? Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi mahar yang bisa diterima oleh perempuan. Apa tidak boleh seorang Amirul Mukminin, seorang Umar bin Khattab, seorang pengganti Rasulullah, Khalifatul Rasul, seorang muhajir, seorang mujahid, mubasysyirina bil jannah, yang diberi kabar gembira masuk surga, tidak boleh dikoreksi oleh seorang perempuan beriman? Boleh. Gunanya berteman dan pentingnya tarbiyah. Maka pendidikan itu terus, dia tidak terputus. Kalau sudah lulus, sudah, masa dikoreksi lagi? Tidak. Maka tarbiyah itu penting untuk terus.
Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi puji Mu'adz, orang Ansor, orang Madinah, a'lamun nas bil halal wal haram. Mu'adz, dari umat ini yang paling ngerti, paling paham ini halal, ini haram. Agama ini kan mengajarkan halal dan haram. Firman Allah, hadis Nabi mengajarkan yang halal dan yang haram. Kita ini belajarkan untuk tahu mana yang halal, mana yang haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Yang paling ngerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa tidak boleh Mu'adz dikoreksi? Kan koreksian itu bagian dari pendidikan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. Tatkala Mu'adz agak lama menjadi imam sholat, beliau baca Al-Baqarah, kemudian penggembala yang sedang ikut sholat membatalkan sholatnya dan sholat sendirian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam koreksi Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz? Apa kamu mau jadi pembuat fitnah, Mu'adz, di tengah-tengah kaum muslimin? Artinya ada koreksi. Namun bagi pendidik ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia tidak celaka, karena sebahagian pendidik bisa keliru yang bagaimana? Karena dia sering mendidik, harapannya besar orang yang dia ajari taat pada Allah, menjauhi larangan Allah. Itu membuat sebahagian pendidik mencelakai diri sendiri. Lihat dulu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah, "Masali wa masalukum kamasalir rajul awqadan naran, fa ja'ala janadib wal farash yadau fiha wa huwa yad'uhunna anha wa ana akhadha bihajazikum anin nar wa antum talqawna min yadi." Perumpamaan saya dengan kalian seperti orang yang sedang menyalakan api. Api berguna untuk menghangatkan badan, api berguna untuk penerangan. Tapi tiba-tiba ada kumbang
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tapi tiba-tiba ada kumbang, ada laron yang selalu mau menghampiri api. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu sudah berusaha untuk menghalau hewan ini agar tidak terjatuh kepada api. Namun hewan ini lepas dari halauan tangan dan dia tetap terjatuh kepada api. Nabi misalkan bahwa kalian ini seperti kumbang, kupu-kupu laron yang ingin menyentuh api. Begitu manusia senang dengan yang sepintas selalu. Sepintas selalu kan menyenangkan. Sepintas, sekilas selalu asik, menguntungkan. Padahal iya menyenangkan, tapi sepintas saja. Iya menguntungkan sesaat saja. Kerugiannya di akhirat lama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghalau. Tapi bisakah orang itu menghalau? Tidak. Orang itu tidak bisa menghalau. Nabi tidak bisa. Punya hidayah. Tetap saja terjatuh dalam neraka, dalam api. Maka bagi orang tua yang menasehati anak-anak, bagi pendidik yang mengajarkan murid-murid pun demikian. Apa hidayah itu di tangan dirinya? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun semangatnya, usaha yang dilakukan oleh orang tua dan pendidik untuk mengajarkan, mengingatkan, tapi hidayah adalah hidayah. Dia milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa manusia diberi hidayah oleh manusia yang lain. Maka jangan sampai pendidik akan atau orang tua menyakiti dirinya sendiri. Menyesal kok tidak bisa membawa anak, murid, tidak bisa memberitahu. Nabi telah mengatakan permisalan beliau dengan umat beliau lepas dari tangan orang itu, lepas dari tangan beliau, orang-orang yang tidak bisa dan tidak mau diberitahu. Seperti tidak berimannya Abu Thalib. Sementara Abu Thalib yang mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkeinginan agar orang-orang yang membantu dakwah Nabi, bukan hanya Abu Thalib, masuk ke dalam Islam, tapi mereka pun tidak masuk ke dalam Islam. Maka pentingnya tarbiyah
dan terus menerus. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua Nabi dan Rasul terus menasehati, memberitahu, mengajarkan, mengingatkan sampai ajal, sampai akhir usia beliau. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengingatkan tentang kubur beliau saat Nabi akan wafat? Bukankah Umar bin Khattab masih mengingatkan persoalan sarung celana padahal beliau sedang ditikam? Bukankah Nabi Nuh masih mengajak anaknya walaupun lautan air sudah membunuh? Artinya ada dua hal yang perlu difahami. Pertama, tidak boleh putus asa dalam mengajak, dalam menasehati. Yang kedua, tidak boleh berlebihan di dalam perasaan, kok tidak bisa juga, kok tidak mengerti juga. Tidak boleh. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Karena kewajiban seorang yang menyampaikan. Kewajiban orang tua menyampaikan, mendidik. Kewajiban pendidik mendidik, menyampaikan, menasehati. Dan tidak boleh bosan, putus asa. Dan ada pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus bagi kaum muslimin. Tidak boleh mundur, putus asa. Sudah, kalau masih ada waktu, sampaikan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Maka ini pelajaran yang bisa kita ambil dari berkumpulnya kaum muslimin di Darul Arqam. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan sejenak, silahkan. Bila tidak, maka kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika